Oke, kembali lagi di podcast Ensiklomotif ya. Dan episode kali ini tentang mobil listrik. Ini benar-benar topik yang sangat-sangat gimana ya? Seneng gitu kalau udah bahas mobil listrik, karena dari awal-awal mobil listrik keluar saya udah sangat-sangat tertarik dengan mobil listrik karena itu sangat revolusioner tentang otomotif di dunia, di Indonesia maupun di dunia. Apalagi ini tentang apa ya? Tentang agak sedikit menyenggol ya, perusahaan minyak terbesar di Indonesia, yaitu Pertamina ya, selaku BUMN. Yang kita tahu minyak bumi itu digunakan untuk mobil yang ada pembakarannya, sedangkan listrik ini tidak ada pembakarannya, cuy. Dia cuma dari baterai ke apa namanya itu, ke modulnya untuk ngatur-ngatur daya listriknya, lalu lanjut ke gear-gear, lanjut ke dinamo, baru lanjut ke gear, ke roda. Udah gitu aja, tidak ada bahan bakar yang dibakar. Bahkan hampir tidak ada oli sama sekali. Kalau aku bilang ada oli, iya mungkin olinya tuh cuma ada di gear-gearnya saja untuk ke roda yang memang benar-benar fast moving, bergerak ya. Paling itu di situ aja ada olinya, dan itu memang penting karena gear itu kan yang paling bergesekan dengan uh, besi ya, besi dengan besi, jadi masih diperlukan oli di bagian itu. Ya kalau menurut saya sih itu benar-benar masih perlu oli, tapi kita itu kok sangat sedikit sekali, tidak sebanyak mobil-mobil konvensional ya, dari oli mesin, oli transmisi, oli gardan, eh oli apa lagi ya, ya pokoknya banyak lah ya. Jadi di episode kali ini saya akan membahas tentang eksistensi Pertamina tentang mobil listrik ya. Jadi bagaimana strategi Pertamina untuk tren mobil listrik ini. Kalau orang awam berpikir pasti Pertamina akan segera bangkrut dikarenakan mobil semuanya bakal listrik. Iya, bisa aja kalau Diru Pertaminanya cuma diem ngabisin duit sama liburan. Itu Pertamina pasti bangkrut kalau kayak gitu ceritanya. Tapi kalau menurut orang-orang yang berpikir dari sisi entrepreneur, mereka tidak akan diam. Mereka mungkin sudah meramalkan akan ada mobil listrik masuk Indonesia jauh sebelum sekarang. Itu mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mereka sudah tahu bakal mobil listrik bakal masuk. Dan berikut adalah strategi-strategi Pertamina ya, untuk mengatasi tren mobil listrik ini agar tetap perusahaan itu mendapatkan untung dan ya diusahakan tidak bangkrut. Karena sampai sekarang pun masih berugi meskipun tidak terlalu rugi-rugi amat ya kan. Oke, yang pertama tuh ada satu hal yang tidak semua sadari, tidak kalian sadari, bahwa tidak semua rumah sanggup mengisi baterai mobil listrik. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Kan banyak rumah-rumah mewah modern dia bisa ngisi mobil listrik. Iya, emang rumah mewah modern emang bisa ngisi mobil listrik. Kita ambil contoh sederhana aja deh. Kita ambil satu buah mobil namanya Hyundai Kona Electric ya, yang terbaru ini, yang baru-baru keluar di Indonesia. Jadi ini mobil yang cukup menarik dari Hyundai dengan mobil listrik yang tidak terlalu mahal, tidak semahal Tesla. Untuk versi Indonesianya itu memakai baterai 39,2 kWh, tapi versi luar itu 64 kWh. Itu saya dapat infonya dari gridauto.com. Mobil ini memiliki daya 39,2 kWh yang artinya ya kilowatt per hour, yang artinya 39.200 watt hour ya. Kita anggap aja memakai mobil ini sampai di daya 25% atau 9,2 kilowatt per hour ya. Berarti Anda harus mengisi baterai sebesar 30 kilowatt hour ke dalam baterai tersebut, ya kan?
Untuk mengisi baterai dengan daya 30 kilowatt per hour, iya saya bulat-bulatkan angka ini agar tidak rumit ngitungnya ya, karena saya agak males hitung rumit. Jadi Anda perlu daya lebih besar. Saya ambil aja 35 kilowatt hour ya, dengan 15-20% ekstra, karena ada loss dalam perubahan daya listrik jadi AC menjadi DC ya, pasti itu dalam dunia elektro itu sudah basic banget. Ya, kita asumsikan ambil beberapa sampel daya yang daya langganan listrik PLN untuk di rumah-rumah ya. Kita contoh banyak di rumah-rumah Indonesia itu ada tegangannya ada pertama 900 watt ya. 900 watt. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Tapi kita lihat dari segi waktunya. Dari 25% ke 100% itu kalau mau kita memakai daya 900 watt itu memerlukan waktu 2 hari 2 malam. Bayangin Anda 2 hari ngecas ya, Anda 2 hari ngecas baru bisa pakai mobil, terlambat ke kantor Anda. Anda ke kantor pakai mobil itu terus ditelepon, kamu di mana sekarang? Itu, maaf Pak, saya nggak bisa kantor. Emang kamu kenapa? Kamu sakit? Tidak Pak, mobil saya belum selesai ngecas. Kan lucu. Oke, kita geser ke kalau misalnya rumahnya sudah memakai daya 2200 watt. Ya, ini masih lumayan banyak juga kaum menengah memakai tegangan 2200 watt. Apakah bisa? Bisa, 900 ya bisa. Bagi 2200 pasti bisa. Tapi lihat waktunya ada 24 jam. Jadi Anda ngecas jam 8 pagi, jam 8 pagi besoknya baru full. Ya masa Anda tidak ke kantor 1 hari juga sama kayak ini, kayak 900 watt Anda 2 hari, ini 1 hari gitu. Masa kan lucu gitu loh. Jadi Anda memerlukan 2 mobil listrik kan, ya gimana gitu. Bagi kalian masih pakai pulsa listrik terus baru ngecas itu tiba-tiba baru ngecas itu besoknya bisa selesai ngecas tiba-tiba ninu udah ngisi 200.000 ya ngapain, boros jadi ujung-ujungnya. Lanjut ke 11.000 watt. Ini kalau 11.000 watt ini, kalau 11.000 watt ini sudah hitungannya itu itu udah kelasnya toko-toko inilah. Soalnya kalau yang saya tahu tukang fotokopinya itu biasanya dimakainya 7.000 10.000 ya. Ini kemungkinan sekelas tukang fotokopi lah karena mesinnya cukup besar. Apakah bisa? Bisa. Waktunya 4 jam. Nah, ini masih agak masuk di akal sih, 4 jam. Jadi kalau misalnya kita pulang kantor jam berapa ya? Jam 7 malam sampai rumah jam 8 malam, itu sekitar jam 12 malam sebelum tidur kita udah bisa ngefullin baterai, udah ada full baterai kita. Tapi problemnya adalah apakah kalian kuat bayar listrik rumahan 11.000 watt? Kalau kalian pakai usaha sih nggak masalah. Kalau kalian punya percetakan ya, kita asumsikan kalian punya percetakan di rumah yang memang memerlukan listrik 11.000 watt. Ya nggak masalah karena ada duit yang masuk gitu. Maksudnya kalian memakai tenaga daya listrik yang cukup besar ya, daya listrik yang cukup besar, tapi Anda bisa mendapatkan profit gitu loh. Maksudnya Anda tidak membuang-buang daya yang besar itu untuk untuk yang konsumtif. Lalu apakah bisa ngecas mobil listrik sama seperti HP misalnya seperti yang sekarang ada bisa fast charging kurang dari 1 jam itu bisa ngefull baterai? Bisa, tapi listrik Anda harus 39.000 watt. Kalau 39.000 watt itu udah sekelasnya hotel. Hotel kecil lah. Kau bilang ya hotel kecil yang cuma beberapa kamar aja yang memerlukan AC, pemanas, TV yang benar-benar fullan listrik ya 39.000. Karena salah satu hotel di Bali aja itu bisa sampai 60.000 watt makanya. Ya jadi apakah reliable untuk rumah-rumah
pada umumnya sekarang, kalau misalnya wattnya kecil-kecil, kayaknya kurang deh, kurang. Maka dari itu kebanyakan rumah tidak memiliki cukup daya untuk disedot oleh charger mobil yang besar. Sebagian besar daya listrik yang ada di rumah Anda, apakah sudah cukup untuk dibeli charger yang seperti saya sebutkan? Atau Anda mau pakai charger 900 watt saja yang butuh 48 jam ngecas? Ya, disinilah Pertamina mulai mempersiapkan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, untuk melayani mobil listrik yang rumahnya tidak sanggup daya atau pemilik tidak mau menunggu lama mengisi baterai. Karena charger milik SPKLU Pertamina yang sekarang ini beroperasi memiliki daya sebesar 43 kW atau sekitar 43.000 watt dan 22 kW atau 22.000 watt. Ya, jadi saya tidak ada di sponsori oleh Pertamina, tapi saya ingin menyebarkan informasi ini ya karena saya peduli dengan lingkungan. Jadi ya saya gencar mau hidup mobil listrik. Apakah itu bagus untuk menghindari corona? Iya. Kalau kita asumsikan dari 25% ke 100% dengan kapasitas listrik 39.000 watt saja, itu sudah bisa 1 jam. Mungkin 43.000 watt ini ya kurang dari 1 jam saya sudah full. Jadi datang sana ngecas. Kalau misalnya kalian mau nunggu 1 jam ya, nunggu 1 jam itu kalian bisa ngopi dulu, rokokan dulu ya, rokokan dulu, terus sambil lihat-lihat sekitar, siapa tahu mbak-mbak yang jaga SPKLU nya cantik, aja ngobrol dulu lah. Perlu juga diketahui bahwa beberapa mobil listrik mewah memiliki baterai jauh lebih besar ya, contohnya Tesla model S90D yang memiliki kapasitas baterai 90 kWh atau 90 watt hour yang seperti dimiliki si siapa, Deddy Kebuser kayaknya dia pakai mobil yang itu. Coba bayangin mengisi dari 10% nggak 100% pakai charger rumahan mungil 900 watt, itu perlu 5 hari coy untuk ngisinya. Itu kamu 5 hari cuma ngecas mobil, kamu memakai mobil di WM, rugi. Jadi ya, dengan saya melihat dari Mitsubishi Mitsubishi Kick yang kemarin itu, dia memang baterainya kecil tapi dia mengisi daya dengan mesin, mungkin itu sangat reliable untuk dibawa keluar kota karena SPKLU ini masih sangat sedikit, bahkan di sini pun nggak ada cuy. Di mana itu? Yang ada sih baru ada yang diluncurkan oleh PLN aja, dan yang sudah memakai benar-benar pure motor listrik dan sepeda listrik itu hanya Grab, dan itu pun dia memakai swap baterai, tidak ngecas. Tapi yang untuk pekerja mungkin ya seperti Grab, Gojek, yang mau ke motor listrik mungkin lebih baik pakai tipe swap baterai aja sih, lebih enak dibanding ngecas. Kalian 2,5 jam orderan pas lagi rame, kalian kehilangan duit. Ya, jadi menurut saya kesimpulannya adalah masih perlu banyak penyesuaian untuk mobil atau motor listrik di Indonesia, dikarenakan beberapa infrastruktur yang masih belum mendukung, dan dengan adanya Pertamina SPKLU ini sudah cukup memberikan kemajuan untuk motor atau mobil listrik untuk jalan di Indonesia, dikarenakan dulu itu sangat-sangat sulit sekali, maksudnya hal yang sangat tabu gitu loh, mobil atau motor listrik itu. Apalagi kalau kalian tahu seperti Honda CR-Z ya, yang hybrid ya, setengah mesin setengah listrik, itu tuh pajaknya sangat tinggi ya. Semoga dengan kemajuan ini pajak mobil listrik dan pajak mobil biasa itu bisa disamakan, bahkan bisa lebih murah mobil listrik sih. Karena kenapa? Karena dia lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Oke, cukup sekian podcast kali ini ya. Jangan lupa di follow di Spotify, jangan lupa di favorit di Anchor, jangan lupa subscribe YouTube Ensiklomotif
Dan jangan follow juga Instagram Ensiklopedia Otomotif untuk dapatkan update terbaru. Ya, dikarenakan saya sedikit agak mager-mageran belakangan ini karena hujan, jadi ya mumpung ada mood saya bikin podcast langsung. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Ciao.